Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Armin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika Armin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-423 bertepatan dengan bab ke-2037. Saat kapal semakin dekat dengan Yi-Chen, wajah Suroli mulai menunjukkan kegembiraan balas dendam. Dia lahir di salah satu keluarga seni bela diri terbesar di Tiongkok. Dia telah menjalani pendidikan seni bela diri terbaik sejak dia masih kecil. Jadi keterampilannya pasti sangat hebat. Kekuatannya berkali-kali lebih kuat daripada orang-orang hebat berskala besar di luar. Jadi dia sama sekali tidak memperhatikan kekuatan Yi-Chen. Dalam kesannya, Yi-Chen hanyalah seorang pria yang berutang banyak dan sangat murah dan jahat. Mungkin ada sedikit keterampilan dan sedikit latar belakang, tetapi sangat tidak mungkin untuk menjadi master. Lagi pula yang diperhatikan oleh para master adalah persaingan yang adil. Memanggil polisi itu termasuk tidak berkemampuan. Oleh karena itu dia telah memutuskan bahwa dia harus bisa membalas dendam hari ini. Pada saat ini Kapten melaporkan, "Nona Su, kita berjarak kurang dari 800 meter dari kapal target." Suroli menyeka keringat dari telapak tangannya dengan penuh semangat dan berkata, "Beri aku teropong." Segera seorang pelaut menyerahkan sebuah teropong ke tangannya. Suroli mengangkat teropongnya dan melihat. Dia segera melihat Yi-Chen berdiri di geladak sendirian. Wajahnya penuh dengan kesenangan dan kepuasan karena kejernihan teropong yang sangat tinggi. Suroli hampir dapat sepenuhnya melihat ekspresi Yi-Chen. Pada saat ini Yi-Chen membawa ketenangan acuh tak acuh alami di wajahnya. Terdapat senyum di sudut mulutnya membuat pihak lain merasa dihina. Oleh karena itu, dalam pemandangan Suroli, penampilan saat ini hanyalah berpura-pura sempurna dan menarik perhatian orang. Pada saat ini mata Yi-Chen sepertinya melihat ke arah Suroli dengan senyum di sudut mulutnya menjadi lebih jelas. Suroli merasakan kegugupan yang tidak dapat dijelaskan dan diam-diam berkata, "Ekspresi pria itu tampaknya telah mengetahui segalanya. Apakah dia tahu bahwa aku akan datang kepadanya dan untuk membalas dendam?" Memikirkan hal ini, dia menggelengkan kepalanya lagi dan bergumam pelan pada dirinya sendiri. Tidak mungkin. Hari ini dia tiba di pelabuhan terlebih dahulu dan naik ke kapal terlebih dahulu. Ketika aku tiba di pelabuhan, dia sudah berada di atas kapal dan aku masih ada di dalam mobil. Kaca jendela mobil yang aku duduki itu tidak bisa dilihat dari luar. Tidak mungkin dia bisa melihat aku. Ini juga berarti bahwa situasi malam ini milikku untuk menyerang musuh. Jadi dia tidak akan tahu aku sedang mengikutinya. Sepertinya aku yang terlalu banyak berpikir. Begitu memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan senyum dingin dan menggertak giginya berkata, "Bajingan, setelah beberapa saat aku akan membuatmu tidak bisa tertawa." Setelah mengatakan itu, dia dengan tegas berteriak, "Maju dengan kecepatan penuh." Baik. Kapal yang diduduki Suroli lebih kecil dari milik Yi-Chen. Kecepatan kapal relatif lebih cepat. Jadi setelah meningkatkan kecepatan penuh, jarak mereka semakin dekat. Dalam sekejap mata, jarak antara kedua belah pihak hanya ada 500 meter. Dengan bantuan teropong, Suroli bahkan bisa melihat pori-pori di wajah Yi-Chen.
Pada saat ini, senyum di muka Yichen semakin jelas dan matanya selalu menatap ke arah Suroli. Suroli merasa sedikit bingung saat ini. Jika sorot matanya barusan hanyalah kebetulan, lalu mengapa dia masih menatapku sekarang? Memikirkan hal ini, Suroli menggetakkan gigi dan berkata kepada beberapa orang di sekitarnya dengan wajah tegas, "Semuanya bersiaplah untuk berperang." Baik. Beberapa orang segera merespon, kemudian mengeluarkan senjata mereka dari pinggang mereka. Kontrol senjata Jepang sangat ketat, sehingga senjata yang mereka pakai adalah senjata tersembunyi yang bisa digunakan dalam seni bela diri. Dan jarak antar kapal semakin dekat. Suroli mengangkat tangannya, mengikat rambut panjangnya menjadi ekor kuda tinggi dan segera berkata kepada beberapa orang di sekitarnya, "Kapten akan menabrak sisi lawan terlebih dahulu, lalu membanting ke arahnya sehingga kapal saling berdekatan. Ketika kapal bersampingan dengan pihak lain, yang lain melompat bersamaku dan langsung meraih pria di geladak. Kemudian baru membunuh sisanya." Beberapa orang tampaknya ketakutan dan segera berkata dengan serempak, "Baik." Membunuh Suroli tidak pernah mengalah. Sejak dia lahir, ibunya selalu menanamkan keyakinan kepadanya. Itu adalah tugas terpentingnya dalam hidup ini, adalah melakukan yang terbaik untuk melayani ayah kandungnya, Su Saudao, dan seluruh keluarga Su. Keyakinan ini seiring berjalannya waktu kemudian menjadi keyakinannya yang tidak tergoyahkan dalam hidup. Suroli telah dicuci otak oleh ibunya sejak dia masih kecil dan dia telah dicuci otak selama 21 tahun. Jadi selama itu bermanfaat bagi keluarga Su, bahkan jika itu membuatnya menjadi musuh seluruh dunia, dia juga tidak akan ragu-ragu. Jika ada seseorang yang berani merugikan keluarga Su, itu berarti sudah menyentuh batasnya. Ini juga merupakan alasan dasar mengapa dia akan menghancurkan seluruh keluarga Matsumoto. Dia dan Yichen tidak hanya memiliki dendam pribadi tetapi juga dendam keluarga. Justru karena Yichen mengadu dia lebih dari 50 anak buah keluarga Su lainnya, vitalitas keluarga Su terluka parah dan menderita kerugian besar. Jadi dia sekarang tidak hanya ingin membalas dendam buat dirinya tetapi juga untuk keluarga Su. Saat ini jarak antara kedua kapal hanya kurang dari 200 meter. Bahkan tanpa teropong, Suroli dapat dengan jelas melihat fitur wajah Yichen dan senyum aneh di wajahnya. Senyum ini membuatnya merasa familiar. Di Bandara Osaka, ketika dia dibawa pergi oleh pasukan bela diri Jepang, dia dalam bus bersama dengan anak buah keluarga Su lainnya. Yichen yang berdiri di kokpit jet pribadi juga memandang dirinya sendiri dengan senyum ini di wajahnya. Pada saat ini Suroli baru menyadari bahwa Yichen memang terus menatapnya sepanjang waktu. Menatap sejak awal dan sampai sekarang masih terus menatapnya. Dia merasa aneh di hatinya. Apakah pria itu tahu bahwa dia sedang mengamatinya di laut yang luas ini dan di tengah malam ribuan meter jauhnya? Apakah pria ini sudah menemukan dirinya? Sebenarnya Suroli tidak tahu bahwa Yichen tidak hanya telah menyadari dirinya terus mengawasi dia, tapi bahkan telah mengetahui identitas dirinya. Tepat ketika Suroli terkejut, jarak antara kedua kapal semakin dekat. 100 meter, 50 meter, 30 meter. Mata Suroli memerah dan berteriak kepada kapten, "Terus maju, langsung tabrak." Kapten berteriak, "Nona Su, dorong mesin telah dibuka paling maksimal." Suroli berteriak, "Masih ada 20 meter terakhir. Semua orang siap untuk menyerang." Begitu Suroli selesai melontarkan kata-katanya, Yichen berkata dengan keras dan dengan senyum di wajahnya, "Hei, kapal juga dibeli dengan uang. Mengapa harus ditabrak? Kalau rusak, bukankah kamu perlu mengeluarkan uang untuk memperbaikinya?" Suroli langsung tercengang dan berseru, Bagaimana dia bisa mendengarku?" Suroli saat ini berada di ruang kapten. Di seberang ada jendela dan pintu, ditambah dengan suara angin dan ombak di luar. Bahkan berdiri di depan pintu juga tidak mungkin untuk mendengar apa yang dikatakan oleh
orang dalam. Terlebih lagi ini masih ada jarak 20 meter. Kapten juga sedikit panik dan tanpa sadar berkata, "Nona Su, angin dan ombak di luar sangat besar dan jarak mesin masih jauh. Mengapa dia dapat mendengar suara kita dengan jelas?" Suroli bahkan lebih terkejut ketika mendengar ini. Dia diam-diam berkata dalam hatinya, "Iya, dia tadi berbicara seolah-olah ada di samping telinga kita. Bagaimana dia bisa melakukan ini?" Pada saat ini kapten melihat bahwa Suroli tidak menanggapinya dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Nona Su, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Suroli tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jarak antara kedua kapal harus hanya sekitar 10 meter. Ichen terus tertawa pada saat ini. "Aku menyarankan kalian untuk berpikir lagi. Jika dua kapal ini bertabrakan dan semua orang tertinggal di lautan luas, bukankah kita harus memanggil pasukan bela diri maritim Jepang untuk meminta bantuan?" Setelah berbicara, Yichen menambahkan lagi, "Aku sendiri tidak takut, tetapi bagaimana dengan kalian? Ada seorang penjahat yang sedang berada di kapal kalian. Jika ditangkap oleh pasukan bela diri dari Jepang, takutnya dia akan ditangkap dan ditembak langsung." Kata-kata Yichen segera membuat Suroli menjadi gugup tanpa sadar. Dia adalah penjahat di mata seluruh peradilan Jepang dan pelaku utama yang memusnahkan keluarga Matsumoto. Jika pasukan bela diri maritim Jepang benar-benar datang membantu setelah tabrakan, dia pasti tidak bisa melarikan diri. Terlebih lagi jika orang-orang Jepang mengetahui bahwa mereka setelah melarikan diri dari penjara, orang-orang Jepang pasti akan terus mengawasi mereka dan tidak akan pernah memberi mereka kesempatan kedua untuk melarikan diri. Memikirkan ini, Suroli menggetarkan gigi dan berkata dengan suara dingin, "Pelan-pelan, berdekatan saja, jangan tabrak." Kapten menghela napas lega dan dengan cepat mengambil rem darurat. Mata Suroli penuh dengan kebencian dan ketakutan. Pada saat ini, dia dengan dingin berteriak kepada beberapa orang di sekitarnya, "Ikuti aku." Usai berbicara, dia memimpin untuk bergegas keluar dari ruangan kapten dan langsung ke sisi kapal. Pada saat ini, kedua kapal hampir menempel. Suroli berdiri di depan pagar sisi kapal, hanya 3 hingga 5 meter dari Yichen yang berada di dek yang berlawanan. Bertatap muka dengan Yichen lagi, tatapan Suroli penuh kebencian terhadapnya. Mengetakkan giginya dan berteriak dengan dingin, "Bocah, kamu melarikan diri terakhir kali. Kali ini kamu tidak akan pernah memiliki keberuntungan itu lagi. Jika aku tidak bisa mengambil nyawamu kali ini, aku tidak akan dipanggil Suroli lagi." Yichen tertawa dan berkata dengan gembira, "Gadis, apakah kamu selalu begitu temperamental? Apakah atau karena hidup terlalu tertekan ketika kamu tumbuh dewasa jadi amarahmu semakin buruk?" Suroli memarahi dengan ganas, "Berhenti omong kosong denganku. Jika kamu memberitahu aku marga dan namamu dengan jujur, aku bisa membiarkan kamu hidup. Kalau tidak, tubuhmu akan hancur berkeping-keping." Yichen tersenyum dan berkata, "Gadis, aku lihat kamu masih muda, cantik, dan murah hati, sehingga kamu dapat dianggap sebagai kecantikan kelas atas. Jadi jangan mengatakan hal-hal seperti bunuh, hancur berkeping-keping, dan lain-lain. Bukankah lebih baik jika kamu bersikap lembut? Kamu harus ingat, gadis lembut adalah yang paling disukai laki-laki. Dengan karakter harimau sepertimu, sangat mungkin kamu akan mati sendirian." "Apa yang kamu bicarakan?" Suroli menunjuk Yichen dan mengetak giginya, "Bocah, setelah kamu mati, aku pasti akan menjahit mulutmu dan membiarkanmu menjadi orang bisu di kehidupan selanjutnya." Yichen tersenyum main-main. "Kalau begitu, mari kita lihat apakah kamu punya kemampuan untuk membunuhku. Jika kamu memiliki kemampuan untuk membunuhku, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Tetapi jika kamu tidak memiliki kemampuan itu, maka aku akan melakukannya. Biarkan kamu merasakan hukumanku." Suroli memelototinya dan berteriak dengan suara dingin, "Pergi mati saja." Usai berbicara dengan satu tangan di pagar, seluruh tubuhnya tiba-tiba melompat setinggi beberapa meter dan bergegas maju. Yichen berdiri di dekat pagar dengan tersenyum menghina di wajahnya. Suroli memang seorang master, tetapi master ini hanya untuk orang biasa. Bagi Yichen, master ini pada dasarnya sama dengan wanita tua di jalan yang tidak memiliki kekuatan untuk menahan ayam. Dengan kata lain, seperti dalam game online, di depan bos 100 tingkat tidak ada
perbedaan nyata antara pemain level 10 dengan pemain level pertama. Untuk bos level 100, pemain yang menempati level pertama hanya membutuhkan 1 kali potong. Pemain yang menempati level ke-10 juga hanya membutuhkan 1 kali potong. Namun Suroli tidak tahu bahwa dirinya hanyalah seorang wanita yang lemah di hadapan Yichen. Dia melompat ke dek kapal Yichen, melihat bahwa Yichen terus berdiri tak bergerak di dekat pagar. Dia ingin mencekik leher Yichen secara langsung. Tapi dia tidak menyangka bahwa Yichen yang selalu tenang mundur selangkah kemudian. Di saat kritis, dia segera lolos dari serangan Suroli. Yichen awalnya bisa saja melangkah maju dan langsung menaklukkan Suroli, tapi dia tidak berencana untuk menaklukkannya. Di dalam matanya, Suroli seperti seekor anjing kecil yang ditemui di jalan. Dia jelas tidak memiliki kekuatan, tetapi dia suka menggonggong pada orang dan terkadang ingin buru-buru menggigit orang. Meski karakter anjing kecil jenis ini sangat menyebalkan, namun kuncinya adalah dia memiliki nominal yang cukup tinggi sehingga banyak orang memiliki pemikiran untuk mengusiknya. Selain itu, Yichen melihat bahwa Suroli telah membawa beberapa bawahannya. Orang-orang ini sudah mulai memanjat pagar dan naik ke kapalnya. Jika dia langsung mengalahkan Suroli sekarang, maka yang lain akan melihatnya. Mereka pasti akan berbalik dan lari. Jadi sebaliknya, dia menunggu mereka semua naik ke kapal dulu, kemudian baru bisa menangkap mereka dengan mudah. Memikirkan hal ini, Yichen terus mundur beberapa langkah, membiarkan Suroli mengejarnya. Ketika Suroli mengejar Yichen, yang lainnya juga bergegas maju. Melihat ini, Yichen tersenyum puas di wajahnya. Karena kalian semua sudah datang, maka aku tidak akan membuang waktu kalian semua. Setelah itu, Yichen tiba-tiba tampaknya telah berubah menjadi orang lain. Seluruh tubuhnya meledak dengan aura yang menakjubkan. Suroli adalah penguasa keluarga batin dan telah mengembangkan kekuatan batin yang baik. Jadi dia segera merasakan momentum yang dilepaskan dari tubuh Yichen. Seluruh tubuhnya tiba-tiba terpana. Jika aku tidak salah, kekuatan batin pria ini seharusnya jauh lebih kuat dari aku. Tapi dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang master. Mungkinkah aku salah paham? Tepat sebelum Suroli selesai berpikir, Yichen telah berhenti mundur dan langsung bergegas ke arahnya. Pada saat ini seluruh tubuh Yichen menjadi sangat kuat. Bahkan saat berlari terdapat suara pecah di udara. Dibandingkan dengan pria konyol sebelumnya, Yichen yang sekarang tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Suroli terkejut dan segera berhenti, berdiri diam dan sekejap untuk merespon dengan sekuat tenaga. Namun tepat ketika Yichen hendak bergegas ke depan Suroli, seluruh tubuhnya tiba-tiba menyadari dan dia menghilang dari mata Suroli. Sebelum Suroli bisa mengetahui apa yang sedang terjadi, dia tiba-tiba mendengar beberapa teriakan dari belakangnya. Dia berbalik dengan tergesa-gesa dan situasi di depannya segera mengagetkannya. Pada saat ini 3 dari 6 orang yang mengikutinya sudah berbaring di lantai dan meratap, dan yang lainnya diangkat ke udara dengan satu tangan oleh Yichen sambil berteriak seperti lembing. Yichen membuangnya dengan keras. Orang-orang lainnya ingin melarikan diri, tetapi salah satu dari mereka langsung jatuh ke tanah karena tertabrak oleh orang yang telah dilempar oleh Yichen. Pada akhirnya sebelum orang terakhir itu sempat melarikan diri, Yichen meraih lehernya dan langsung mengangkat seperti ayam. Orang itu ketakutan sampai hampir kehilangan nyawa. Dia menangis dan berteriak, "Kakak, tolong maafkan aku." Yichen tersenyum dan berkata, "Ingin aku maafkan kamu? Oke, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Kamu harus berjuang dengan caramu sendiri untuk bertahan hidup." Pria itu mengangguk berulang kali dan berkata, "Jangan khawatir, apapun yang kamu katakan aku pasti akan melakukannya." Yichen berkata dengan acuh tak acuh, "Aku tidak butuh kamu melakukan apapun untukku. Kamu naik kapal aku tanpa izin dari aku. Aku hanya ingin kamu keluar. Itu saja." Ketika pria itu mendengar ini, dia segera berkata dengan gembira, "Aku akan keluar dari sini. Aku akan segera keluar dari sini." Dia awalnya mengira bahwa Yichen menyuruhnya untuk kembali ke kapalnya, jadi dia secara alami merasa lega. Namun dia tidak menyangka bahwa Yichen akan langsung melemparkannya dengan satu lambaian tangan. Pada saat dia terbang ke udara dan jatuh ke laut, Yichen berkata dengan dingin, "Kamu bisa bertahan hidup atau tidak, itu tergantung pada keberuntunganmu sendiri."
Tepat pada saat orang itu melambung tinggi di udara, dia baru tersadar dengan kesal dirinya sudah dihempaskan oleh Yi Chen ke sisi kiri kapal, dan ketika datang kapalnya berada di sisi kanan kapal. Di samping itu tenaga di tangan Yi Chen sangat besar. Dalam sekejap membuatnya terhempas belasan meter keluar. Dengan sebuah pola garis parabola yang besar, dirinya pun langsung tercebur ke dalam air laut yang sedingin es. Jarak di sini sudah tidak begitu jauh dengan lepas laut dengan kedalaman yang mencapai ribuan meter. Selain itu, saat ini adalah musim dingin, air laut sedingin es yang menusuk ke dalam tulang. Ketika sekujur tubuhnya tercemplung ke dalam air laut, pada dasarnya hantaman itu sudah membuat sekujur tubuhnya kesakitan. Segera setelah itu, baju di tubuhnya pun seluruhnya terendam oleh air dingin, dan dalam sekejap membuatnya merasa seolah-olah masuk ke dalam rumah es. Di dalam kondisi semacam ini, dia hanya bisa berjuang sekuat tenaga mencoba untuk berenang kembali ke kapalnya. Tetapi ombak di laut sangat besar. Selain itu, dia hanya bisa mengikuti arah angin. Oleh sebab itu, tidak peduli seberapa keras dia berenang, dia tetap tidak dapat mendekatkan jaraknya dengan kapal, meskipun hanya beberapa meter saja. Tepat ketika dia merasa putus asa, terdengar beberapa suara semburan air pada permukaan laut lagi. Ternyata beberapa orang yang tersisa itu juga satu persatu dihempaskan oleh Yi Chen ke dalam laut bagaikan pangsit. Nasib orang-orang ini jauh lebih naas dibandingkan orang-orang pertama. Apalagi orang-orang pertama itu tidak dihajar, tetapi langsung dihempaskan ke bawah. Namun orang-orang lainnya tidak memiliki nasib yang begitu mujur. Mereka dihajar oleh Yi Chen terlebih dahulu hingga sekujur tubuh mereka babak belur. Setelah itu baru dihempaskan ke dalam laut. Pada dasarnya mereka sudah kehilangan setengah nyawa. Di dalam air laut yang sedingin es ini, setengah nyawa yang tersisa itu sama sekali tidak cukup. Beberapa orang itu berteriak mati-matian sambil menggelepar sekuat tenaga, takut akan langsung tenggelam ke dalam dasar laut dan mati. Kapten kapal dan beberapa kru di atas kapal yang membawa Suroli datang itu sangat ketakutan menyaksikan ini. Apa yang terjadi? Suroli memimpin pasukan dengan total 7 orang pergi menghajar 1 orang lawan. Pada akhirnya ada 6 orang yang dihempaskan ke dalam laut. Saat ini kru kapal membuka mulut dan bertanya, "Kapten, perlukah kita pergi menyelamatkan mereka sebentar?" Dengan raut wajah yang dingin, kapten mengatakan, "Menyelamatkan mereka? Jangan lupa dengan tugas kita. Fokuskan semua energi pada Nona Su. Sisanya nyawa orang-orang ini sama sekali tidak layak untuk dibahas." Mendengar kalimat ini, kru kapal pun hanya bisa diam-diam membungkam mulutnya. Saat ini di atas geladak kapal lainnya, semangat Suroli sudah padam setengah. Dia sungguh-sungguh tidak menduga kalau ternyata Yi Chen memiliki kemampuan yang begitu luar biasa. Selain itu, tidak hanya kemampuan yang luar biasa, bahkan gayanya dalam menangani masalah juga sangat luar biasa. Dia bisa-bisanya melemparkan semua bawahannya itu ke dalam laut. Apakah ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia? Seperti pepatah yang mengatakan, jika ingin membunuh dan menghukum, lakukan saja secara langsung. Kekuatan mereka tidak berguna, tidak apa-apa. Meskipun langsung membunuh mereka, tetapi kenapa harus menghempaskan mereka ke dalam laut? Berpikir sampai di sini, Suroli pun mencemaskan dirinya sendiri. Tampaknya 80% dirinya bukanlah tandingan bagi Yi Chen. Jika nanti dirinya juga terlempar ke dalam laut oleh Yi Chen, tidakkah dia akan kehilangan kehormatannya? Suroli tidak meragukan kemampuannya sendiri. Dia percaya walaupun dirinya dilempar ke dalam laut, dia juga dapat berenang kembali ke atas kapal dengan enteng. Hanya saja dia, Suroli, sudah tumbuh begitu besar, tidak pernah diperlakukan buruk seperti ini. Untuk saat ini dia tidak dapat menerima diri dalam hatinya. Saat ini Yi Chen sudah melemparkan 6 bandit kecil itu ke dalam laut. Dia menepuk-nepuk tangannya dengan wajah yang sangat meremehkan. Dia menuturkan, "Apakah hanya begini saja kemampuan anjing dari keluarga Su? Jika kemampuan orang keluarga Su begitu tidak berguna, maka aku rasa sudah seharusnya keluarga Su turun dari posisi keluarga nomor 1.
begitu mendengar ucapan ini, Suroli langsung tidak dapat menahan emosinya lagi. Yang paling tidak dapat ditahan olehnya adalah orang yang berani meremehkan keluarga Su. Meskipun dia adalah seorang putri dari hubungan gelap yang tidak diakui, tetapi dia merasa darah yang mengalir di dalam tubuhnya adalah darah keluarga Su. Oleh sebab itu, tidak peduli bagaimanapun caranya, dia tidak boleh membiarkan orang lain menjelekkan keluarga Su sedikit pun. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.